sedikit dok, tapi kalau mau ngajak Bapak kemarin ada baru podcast sama Dokter Oki ini dok. Ada apa sih dok sama Dokter Oki? Maksudnya ada project bareng nggak atau seperti apa nih sama Dokter Oki? Kalau project bareng lagi kita bicarakan berdua, tadi pagi baru ngobrol, kita minggu depan akan ketemu mau bicarakan tentang project bareng, tapi saya senang ya, karena ini kan pembuktian untuk saya ya, karena selama ini kan ketika saya memberikan edukasi, memberikan review, ya publik itu terpecah, sebagian percaya, sebagian memberikan semangat, ya ada juga sebagian kecil yang mempertanyakan, menghujat, bilang pansos, iri, ya menghancurkan usaha orang lain. Tapi kemarin kan semua sudah dipatahkan. Semua apa yang disampaikan Dr. Oki itu pernah aku review loh. Aku pernah mereview produk dia itu mengandung tidoquinone dan kemarin diakui. Ya, ini kan memaknai bahwa dari Helwa dulu aku pernah review, dari Bening aku pernah review, dari Daviena dan skincare yang lain pernah aku review semuanya. Itu benar, nggak ada satupun yang salah. Semua benar apa adanya. Ini tuh suatu hal yang gentle banget diakuin oleh Dr. Oki. Yang paling penting adalah Dr. Oki pengen memperbaiki diri, pengen berubah jadi lebih baik, dan juga dia bersedia membongkar semuanya supaya praktek seperti ini nggak ada lagi. Jadi aku memberikan ya 2 jempol lah, luar biasa. Sudah bantuin aku juga untuk bongkar ini semuanya. Oke, dok. Oke dok, sedikit dok, mungkin menanggapi kemarin kan sempat juga tuh pada saat di podcast bersama Dokter Oki membahas terkait maraknya promosi skincare secara overclaim itu mungkin seperti apa dok? Nomor 1 bagi saya overclaim itu adalah yang nomor 2 ya. Nomor 1 itu jangan pakai yang abal-abal dulu, jangan pakai yang berbahaya dulu ya. Yang nomor 2 baru kalau misalnya skincare itu BPOM, ini tentang overclaim. Nah, overclaim ini kan depends banget ya, tergantung banget. Kita nggak bisa panis ini overclaim atau enggak ya. Benar-benar bergantung pada sosok perorangan. Zaman sekarang memang aku melihat banyak di TikTok orang berjual secara overclaim. Tapi nomor yang paling penting adalah produk tersebut aman, produk tersebut sudah BPOM. Itu dulu yang aku melegakan ya. Yang kedua, masyarakat harus lebih cerdas, harus lebih pintar melihatnya ini produk sesuai dengan janji atau tidak. Integritas dari produk itu penting sekali, apalagi pabrik ya. Nah, aku ngelihat kan beberapa akhir-akhir ini kan banyak kasus overclaim dan itu berasal dari pabrik, ya 1-2 pabrik yang sama. Jadi sebenarnya bisa ditandain mafianya siapa gitu. Oke, dok, kan Dokter Oki lagi agak sedikit bersih tegang dengan mantan pengacara juga nih sama-sama dok. Boleh minta pendapatnya nggak dok? Kalau boleh dok. Aku kasih semangat aja lah untuk Dr. Oki, kan aku sudah sering berantem dengan si abang itu kan. Kalau kali ini Dr. Oki keluar dari panggung, enak ya Dr. Oki sekarang. Kalau dulu Dr. Oki takut dia dengan abangnya, takut banget dengan abang. Yang pertama kali berani dengan abang kan justru Dennis dengan si abang ya, dan dibantu oleh Dennis, makanya aku jadi berani ya. Kalau sekarang mah semua sudah maki-maki si abang, jadi mah si Dr. Oki jadi lebih mudah tugasnya. Tapi aku salut sih dengan Dr. Oki sudah berani untuk hajar si abang. Dok, berarti salah pilih pengacara ya dok ya, yang rame sekarang atau besok menurut dokter? Sudah jelas lah itu ya, sudah jelas lah. Itu nggak terbantahkan lagi lah, sudah jelas salah pilih pengacara lah. Bukan malah nolong, malah nyusahin lagi. Oke dokter, ada lagi teman-teman mungkin? Baik dokter, sudah Dokter terima mungkin kasih. sedikit dokter tadi yang terkait dengan podcast dan juga promosi secara overclaim. Sempat setelah keluarnya video podcast dokter, ada beberapa brand dari salah satu skincare yang dipegang oleh influencer terkenal sempat tutup nih dok karena adanya imbas tersebut dok. Kalau dokter sendiri gimana nih dok? Mungkin menanggapinya? Ya senang ya, artinya cukup berpengaruh ya. Saya saja itu kan menurut kata Dr. Oki ya, saya aja itu ditakutin oleh mafia skincare Indonesia ya. Apalagi Dr. Oki yang dulu pernah pakai etiket biru ya memberikan buka suara juga ya. Artinya jadi lebih kuat ya. Dan saya senang sih kekuatan kami berdua jadi lebih besar, jadi lebih berpengaruh, dan mudah-mudahan bukan cuma mereka yang ketakutan untuk sementara, tapi BPOM juga memberikan atensi dan dunia skincare Indonesia jadi lebih baik. Itu yang paling penting sih. Berarti
tetap mau apapun yang terjadi, tetap mau edukasi tentang skincare lebih banyak ya dok ya, meskipun halangan mencoba ya ada yang halangin gitu dok. Dari dulu kan sebenarnya aku fokusnya ke sana ya, tapi kan aku melihat beberapa perkembangan sehingga aku beralih juga ke podcast. Jadi bentuk edukasi itu ada banyak hal, edukasi keagamaan, edukasi spiritual, edukasi rumah tangga dan lain sebagainya. Aku cuma berkembang sih, tapi bukan artinya aku meninggalkan skincare. Aku masih jualan skincare, aku masih punya klinik, aku jualan seminggu sekali, bahkan di live streaming, dan aku tetap kasih edukasi, cuma mungkin tidak sesering dulu. Kalau dulu kan semua kontenku adalah edukasi. Kalau sekarang kontenku lebih berkembang, itu aja sih. Dok, mungkin kedepannya akan menggandeng dari pihak BPOM juga nggak sih dok untuk lebih mengedukasi perihal skincare yang baik untuk masyarakat ya, apalagi kan sekarang kan banyak masyarakat bisa dibilang tuh salah dalam pemakaian skincare yang benar dok. Saya pikir terbalik ya, saya yang harus digandeng BPOM, bukan saya yang menggandeng BPOM ya, karena siapalah saya ini bukan organisasi siapa-siapa, cuma seorang dokter biasa aja. Jadi ya saya menunggu aja sih, kalau BPOM mengundang saya untuk minta bantuan, saya dengan senang hati. Selama ini BPOM kalau minta bantuan, aku selalu datang, selalu pergi, aku nggak pernah minta bayaran sedikit pun. Kalau artis-artis lain dibayar puluhan juta, ratusan juta, aku dengan senang hati membantu BPOM, nggak ada masalah. Aku bilang ya kita tunggu aja sih, kalau BPOM membutuhkan saya siap. Tapi setelah adanya podcast kemarin sempat ada beberapa ancaman ke dokter nggak sih dok? Apalagi kan ada beberapa yang tiba-tiba narik brandnya nih karena bisa dibilang tuh merasa tersinggung karena edukasi dari dokter dan dokter Oki juga. Iya, saya ada kabar sih beberapa brand malah menutup kolom komentar, menyembunyikan barang-barang mereka. Ya mudah-mudahan permanen ya. Itu akan memberikan arti bahwa apa yang saya lakukan itu berdampak ya. Apa yang dilakukan saya dan Dr. Oki berdampak. Yang aku inginkan adalah permanen sih. Dan aku juga pengen BPOM juga berbenah. Bukan BPOM yang dulu lagi, yang pada saat aku teriak-teriak juga tidak memberikan sumbang siapapun. Aku pengen BPOM berubah jadi lebih baik sih, berubah jadi lebih berani. Yang paling penting adalah melindungi masyarakat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.